Sebenarnya ada tidak wewangi lain dari kayu yang masuk kategori duhun tadi selain gaharu atau oud tadi? Ya, Masya Allah. Ada 2 gaharu yang dipakai untuk dindingnya Ka'bah, satu dari Merauke dan satu itu dari racikan komposisi yang tepat antara misik dan dan gaharu itu bisa menjadi tibun nisa itu. Misik dengan gaharu jadi tibun nisa. Bisa menjadi tibun nisa. Wilayah-wilayah Indonesia Timur itu berbentuk pagar dan kayu bakar. Jadi orang-orang kita kaya sekali gitu. Kayu bakarnya sono keling. Kalau di Jogja mahal kayunya. Ambar, misik, gaharu bisa sebagai fiksatif. Fiksatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang wewangi tuntunan Nabi. Bincang tiap pekan ikhtiar kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam berwewangi. Masya Allah, ini di hadapan kita juga sudah banyak ini contoh wewangian, Ustaz. Ustaz, kalau kita bicara wewangian, tib itu kan sudah tersebut beberapa kali ya, ada jenis duhen, ada jenis royhan. Atau kalau dalam hadis ada juga disebut royhanah ya. Nah, duhen ini kan ada yang dari hewan, ada yang dari kayu. Biasanya kalau disebut dari kayu itu orang kebayangnya langsung gaharu. Sebenarnya ada tidak wewangi lain dari kayu yang masuk kategori duhun tadi selain gaharu atau oud tadi? Ya, Masya Allah, banyak sekali ya. Walaupun banyak sekali itu memang tidak sebanyak bunga. Tetapi sebelum kita ke sana ada hal yang menarik. Pertama, yang dimakruhkan untuk kita tolak itu pertama menggunakan redaksi tib. Kemudian yang kedua yang dimakruhkan bagi kita kalau ada yang ngasih kok kita tolak, itu makruh menolak, itu menggunakan redaksi duhan. Artinya di sini hampir-hampir bahwa tib itu sejajar dengan duhan, walaupun tidak berarti kalau raihan itu bukan tib, tetapi ini menunjukkan bahwa keutamaan lebih tingginya kedudukan atau lebih tingginya keutamaan kesempurnaan wewangian yang berasal dari rumpun duhan. Di hari Jumat itu kalau kita hendak pergi sholat Jumat itu juga dianjurkan, ini sunnah ya, sunnah muakkad yang Nabi tidak pernah meninggalkannya, bahkan sebegitu pentingnya sehingga sebagian bahkan mengatakan wajib ya, karena kalau nggak punya itu walau minti bil mar'ah, walaupun dari minyak wanginya istri. Itu juga redaksinya itu kan menggunakan duhan, perintah-perintah untuk memakai minyak wangi di hari Jumat maupun di hari Id. Ini menunjukkan bahwa duhan itu, ad-duhnu itu memang sangat spesial gitu. Tip dengan kualitas utama begitu ya? Iya. Lalu yang kedua, di raihan itu penjelasan ulama itu sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan raihan itu ialah al-masmum. Ya, seluruh tanaman, seluruh bunga-bunga yang harum, wabil khusus al-masmum. Al-masmum itu merujuk pada negeri Syam. Yang mawar full itu ya, kalau di kadang penyebutan di tempat lain kan mawar full ya. Walaupun wilayah itu sekarang masuk wilayah Turki ya, Rayhanle, tapi tetap ini mengacunya kepada Syam. Sebab Rayhanle itu walaupun sekarang masuk wilayah Turki, tetapi dia tetaplah termasuk bagian dari negeri Syam. Sebagian Turki kan masuk wilayah masuk negeri Syam ya. Nah, kemudian yang lain, apakah kalau begitu yang disebut sebagai disebut sebagai duhan itu tidak ada di kawasan Timur Tengah? Banyak. Kita memang tidak menemukan, setidaknya saya belum mendapat literatur bahwa oud alias gaharu itu tumbuh berkembang dengan subur di Arab, tetapi kita mendapati bahwa di wilayah-wilayah sekitarnya, wabil khusus negeri Syam itu sangat kaya dengan berbagai
dengan berbagai khazanah, dengan berbagai nyebutnya mungkin nggak pas kalau khazanah, dengan berbagai kekayaan yang berkenaan dengan wewangian itu. Karena Syam itu sering juga disebut sebagai negeri yang barokah, Ustaz ya. Nah, betul. Kebarokahnya itu kan ulama menyebutkan selain dikirimkannya orang-orang pilihan yaitu para nabi, itu juga keberkahan tanahnya sehingga tumbuh banyak tanaman yang istimewa ya. Tadi termasuk bebungaan seperti al-mashmum tadi. Ya. Nah, nanti di sana kita juga mendapati di negeri Syam ada kayu cedar. Kayu cedar itu juga dapat dijadikan sebagai minyak wangi, walaupun saya belum pernah memilikinya. Itu ya, tapi yang campuran cedar ya pernah gitu ya. Ya itu. Cedar itu berarti kalau di kita apa? Pinus itu saja. Atau cemara wangi. Mirip cemara wangi. Tetapi memang kita perlu mendalami lebih jauh lagi itu. Nah itu kayu cedar. Lalu yang juga sering disebut para ulama adalah sondal. Oh, cendana. Dulu kayaknya Ustaz Fauzi punya yang pernah produksi asli Indonesia itu. Iya, kita datang ke studionya. Cuma itu langsung habis itu. Masya Allah. Karena banyak yang suka dan memang kualitasnya sangat berbeda. Yang ada ini sondal juga ya. Tetapi memang berbeda. Maksud saya berbeda bukan berarti mengatakan bahwa produk ini enggak berkualitas, melainkan sama seperti oud itu kan bertingkat-tingkat. Ini ada oudnya di sini, Ustaz. Kalau yang gaharu, ini gaharu ya? Ini gaharu dari sebentar, Masya Allah. Indonesia berarti? Indonesia, Kalimantan. Ada 2 gaharu yang dipakai untuk dindingnya Ka'bah, satu dari Merauke dan satu itu dari Kalimantan ini? Malinau. Oh, Malinau ya. Malinau. Ada kalau Malino itu di Sulawesi Selatan. Kalau ini Malinau. Malinau itu Kalimantan Utara. Gitu ya. Nah, ini memang masih asli. Orang Indonesia seringkali kalau langsung bau yang asli masih kurang nyaman. Ya. Kuat. Iya. Tajam gitu. Ada yang bilang. Biasanya dicampur ya. Sangat. Iya, Masya Allah. Tetapi ini kita jadi tahu yang aslinya seperti itu. Mengenali yang asli itu memudahkan kita untuk mendeteksi, oh ini ada campurannya. Misalnya ketika kita mencoba gini, dengan berbagai variasi oud, begitu kita coba ini minyak wangi ada oudnya. Kalau ini murni oud ya? Iya, ini minyak wangi ada oudnya, ada sedikit mawarnya, ada sedikit bunga lilinya gitu ya. Memang lebih bersahabat bagi lidah kebanyakan orang ya kalau bagi sudah penciuman kita umumnya ya. Iya. Ya, kalau orang-orang Arab malah banyak yang suka seperti ini. Yang maksudnya yang murni oud ini ya? Ya, oud. Ya. Nah, dan nanti langsung baunya menyebar ya? Baunya menyebar. Menyebarnya itu biasanya pengaruh dari jenis duhan. Walaupun duhan itu misalnya, kalau gitu perempuan nggak boleh dong pakai dari duhan. Contohnya, racikan komposisi yang tepat antara misik dan gaharu. Dan gaharu itu bisa menjadi tibun nisa itu. Misik dengan gaharu jadi tibun nisa. Bisa menjadi tibun nisa. Luar biasa ya, berarti kuat dan tajamnya gaharu ini menjadi melunak gitu ya, ketemu dengan misik ya. Ya, ini memang akan sulit dipahami kalau kita tidak pernah mencoba untuk mengoplos ya. Wah, ini menarik nih kayaknya kalau sudah ada bahannya semuanya tinggal dioplos, tinggal dimukhalat sendiri ya. Iya. Kita cari komposisi yang pas. Pengetahuan dari saudara kita yang mendalami kimia ya. Karena ini kan semua kimia, cuma ini kimia alami, biokimia. Nah, mana yang lebih dulu dicampurkan itu membedakan mana yang dominan, itu membedakan apakah ini nanti akan menghasilkan minyak wangi yang justru menyebar ataukah tersembunyi. Sama halnya urutannya beda nanti walaupun komposisinya sama menyebabkan
hasil akhirnya tuh baunya beda. Ya, ya. Ini dulu, kemudian ini. Setelah ngeblend, baru campur yang lain. Itu juga akan menghasilkan kekayaan aroma yang berbeda, ya. Dibanding kalau langsung campurkan. Yang nanti di bagian akhir ketika sudah kita sudah merasa ini sudah fix, sudah bagus, ini sudah sudah mantap, maka kita tambahkan fiksatif. Fiksatif itu untuk menjadikannya baunya menetap, tidak berubah-ubah lagi, dan yang kemudian juga bisa biar lebih awet. Fiksatifnya juga yang alami, ya. Dan menarik, fiksatif itu ya dari duhan. Oh. Dari duhan. Ambar, misik, gaharu. Ambar, misik, gaharu bisa sebagai fiksatif. Fiksatif. Menarik. Mawar. Dan Mawar. juga minyak dari daun bidara. Oh, jojoba itu ya, yang kemarin sempat kita bahas ya. Nah, cuma nanti kan ini cocoknya pasnya apa? Karena kan bagaimanapun misalnya fiksatifnya kok pakai dari wort yang terbaik. Nah, itu kan tetap ada pengaruh kepada aromanya nanti ya. Saya menduganya demikian. Ya. Demikian. Jadi begitu juga ketika kita tadi menyebut bahwa saya mengatakan hanya ada ini adalah apa namanya? Sondal tadi. Sondal adalah cendana. Nah, nanti ada lagi dari kayu itu sonokeling, rosewood ya. Rosewood. Ya. Ini Ustaz ya. Ya. Asil ini ya. Saya buka ya ini ya. Ya, itu. Oke. Ini sonokeling di Indonesia banyak ini ya. Kalau di sebagian yang menyaksikan tuh mungkin malah di kebunnya ada di sonokelingnya. wilayah-wilayah Indonesia Timur itu berbentuk pagar dan kayu bakar. Jadi orang-orang kita kaya sekali. Gitu. Kayu bakarnya sonokeling. Kalau di Jogja mahal kayunya. Iya, karena biasanya untuk bangunan memang kuat ya. Ya. Ini. Untuk apa namanya? Istilahnya reng usuk itu Oh. Warnanya Ternyata sama. mirip ya. Iya. Apakah ini juga ada duhnya atau tapi ini mukholat ya, campuran ya? Bukan, ini murni mawar. Oh, murni mawar. Murni mawar. Mirip ya. Jadi walaupun ini kecil tapi ini lebih berwibawa dibanding ini. Iya. Ya, ini murni mawar. Dengan derajat yang tinggi. Wato ivi darajaula. Oh. Jadi segini ini 862,5 rial. Sekitar 4 juta. Ini walaupun badannya besar, itu belum tentu lebih mulia dia. Iya. Lebih terjangkau ya. Iya, lebih terjangkau. Nggak nyampe setengahnya dari yang setengah tulah ini. Masya Allah. Nah, ini sonokeling dari kayu sonokeling, ini dari cendana. Cendana. Jadi kok beda dengan tempo hari beli misalnya cendana dari Sunan Al-Quraisy juga, tapi kok beda warnanya? Begitulah perbedaan antara yang sintetis artifisial dengan yang alami. Wah, ini kok mantap sekali nih, kayak raket ini. Minta tolong nih kalau ada yang. Kalau yang alami itu memang di antaranya adalah adanya perbedaan ya. Tetapi kita harus menandai ini gitu. Perbedaannya dengan apa namanya? Boleh dengan dicoba ya Ustaz ya ini ya? Ya. Nah, ini sonokeling. Sonokeling ya? Ya. Masya Allah. Jadi kalau ada di rumah itu, nah, tapi poinnya adalah pentingnya ilmu. Tanpa ilmu ya. Ini yang sondal dari Ustaz ya, coba Ustaz. Ya. Ya, bukan sondal jepit ya. Nutupnya juga perlu usaha ini. Nah, mau nyobi mboten nih? jadi memang beda minyaknya itu beda. Contohnya kalau kita masukkan ambar, maka dia cenderung akan menyeruak keluar. Begitu pula kalau misik. Karena memang sifat memang di antara faedahnya ambar maupun kok misik, za'faran itu adalah memudahkan bagi suami yang kesulitan untuk mengeluarkan gitu ya. Jadi di antara faedah-faedahnya itu ya. Ini faedah lain ya. Baunya memang seperti lebih pekat sondal ya. Sondal. Kalau sonokeling ini lebih seperti lebih. Karena itu yang semacam ini lebih aman
simpan di kotaknya. Kenapa? Oh. Maksud saya kalau pas mau pakai dia, Ya. tenang, warnanya sama, gitu. Warnanya sama. Bagi yang sudah mengenal memang enak ya. Oh ini Iya. sondal, oh ini apa tadi cheddar, oh ini sono keling alias asil ya ini ya. Cuma kalau kita mau bawa itu kan kalau sama kan keliru. Iya. Masukkan, suasananya kayak gini kayaknya lebih enak yang sono keling. Sono keling, Ternyata bawanya cendana itu kan. Iya. Jadi tadi Ustaz yang dari kayu gaharu, kemudian Gaharu, sondal, sono keling, dan ini ada cheddar alias apa itu cheddar itu ya. Kalau kita nyebutnya sebagian ini nyebutnya pinus, tapi mungkin jenis pinus yang cemarawangi. cemarawangi ya. Cedarwood. Oke. Kemudian sebenarnya masih ada beberapa lagi. Tadi saya sempat ngomongin beberapa hal. Kelapa sendiri menurut beberapa yang saya dapatkan itu ada 2, dari kayunya dan dari batoknya. Dari batoknya itu yang jauh lebih baik ya. Iya. Lebih baik. Ini menarik itu kalau dari kayu kelapa bisa jadi minyak wangi. Tapi kalau loh, dari Mas. batoknya itu saya tidak tahu itu masuk kategori apa. Mestinya masih masuk kategori duhen ya. Karena kan masih batoknya itu ya. Batok itu sifatnya kan seperti kayu. Seperti kayu. Iya. Dan kalau dari batoknya itu sangat mahal. Sangat mahal. Itu selain jadi minyak wangi, di sebagian tempat di Indonesia itu diproduksi untuk obat. Jadi orang masuk angin, orang apa itu untuk obat. Tetapi kalau di Timur Tengah itu menjadi minyak wangi atau campuran minyak wangi sebagai bagian jadi bahan utama. Tadi ada gaharu, ada sondal, ada cedarwood, ada rosewood. Rosewood tadi yang sono keling ya? Ya. Terus tadi ada lagi yang dari kelapa gitu ya. Sebentar saya jadi mengingat lagi karena sempat juga ada yang lain-lain juga itu ya dari bahan-bahan kayu. Kalau dari getahnya kayu itu masuk duhen buatan Ustaz. Umpamanya kan kita mengenal ada luban ya, itu kan dari pohon, kemudian kita ambil getahnya, atau kamfer, apa itu, kafur, itu kan juga ternyata pohon, kita ambil getahnya. Kafur itu nanti ada 2 macam, dari daunnya ada dan dari getahnya ada. Getahnya ada. Ya, dari daunnya menghasilkan bebauan yang berbeda dan dari getahnya. Ya masih simpan itu. Ya. Pokoknya harus masuk maktabah itu karena nyarinya rada susah itu. Tapi saya mas sudah nggak punya. Nah, kalau yang dari getah ini sebenarnya bisa nggak dia masuk kategori? Karena kan jelas dari kayu ya. Masuk duhen ya? Iya, maksudnya duhen. Kafur ya, maksudnya duhen. Ya. Nah, Masya Allah. tapi yang langsung dari kayu, sepertinya kita perlu bikin daftarnya ya. Betul. Tadi kan sifatnya lebih kepada pembicaraan spontan. Ya. Sama halnya kalau kita bicara dari bidara. Bidara itu kan ada yang diambil dari daunnya, ada yang dari bijinya. Kalau bijinya itu masuknya kategori apa gitu. Karena dia memang bukan, dan sifatnya juga berbeda dengan yang dari bunga maupun dari buahnya. Itu. Masya Allah. Menarik ini ya. Jadi ternyata kayu-kayu termasuk yang sebagian besar ada di Indonesia ini, Masya Allah, Allah Ta'ala takdirkan bisa diambil manfaatnya, satu di antaranya sebagai tip, bahkan dari rumpun yang kualitasnya paling tinggi yaitu duhen. Di Kalimantan Tengah itu ada Kalimantan kayu, Tengah ya? Iya, kayu tinggi begini dan memang tidak kecil tapi nggak besar-besar ya, memang meninggi. Itu warnanya merah dan harum sekali. Kayu apakah itu? Nah, saya tanya ke orang di sana, apa namanya? Ya kayu merah, itu saja. Kita nggak tahu namanya. Nah, nanti kalau ada yang tahu, silahkan komentar di bawah ini. Oh, saya punya Ustaz. Nah, kayu merah. Wah, ini menarik ini. Iya. Nah, nanti silahkan bagi yang punya kebun agak luas, mulai mencium-cium batang pohonnya. Nah, termasuk kalau ada yang sering wewanginya, disebut sebagai gaharu buaya, itu kan sebenarnya dari rumpun yang berbeda. Iya. Menarik. Oke, alhamdulillah demikian insya Allah perkenalan kita kembali terhadap bahan wewangi yang berasal dari kayu-kayuan, khususnya yang disebut ternyata juga masuk dalam kategori
duhen, yang itu disunahkan duhen ini tadi Ustaz Fauzi sudah ingatkan kita sebagai wewangian khususnya saat sholat Jumat. Nah, berarti kalau susah mendapatkan Ustaz ya misik mamanya atau ambar bisa menggunakan wewangian duhen dari rumpun kayu-kayuan tadi ya. Ya. Masya Allah. Demikian semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.